Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama kita mulai dari kepala dulu, dilihat di kepalanya, bagian kepala di fonatelnya ini di bagian depan dan belakangnya bagus atau enggak. Terus kita bagian matanya apakah sejajar atau tidak dengan kuping. Kalau misalkan ada kelainan itu biasanya kuping lebih rendah. Kemudian kita cek bagian mata. Sebelum itu kita bersihkan matanya dulu. Kita pakai dua kapas ini. Kita bersihkan kotoran yang ada di mata dari medial ke lateral. Oke, habis itu kita kaji refleks matanya si bayi dengan cepat supaya tidak berbahaya kepada bayi. Oke, begini. Oke, habis itu kita cek kupingnya apakah ada kotoran atau tidak. Oke. Kemudian kita langsung ke pemeriksaan hidung. Sebelum pemeriksaan hidung kita bersihkan dulu. Kita bersihkan udah. Habis itu kita cek di hidungnya apakah masih ada kotoran atau ada yang mengganjal gitu. Oke, terus kemudian kita cek bibir si bayi apakah bibirnya rapat atau tidak. Kemudian kita masukkan jari kita ke dalam mulut si bayi, apakah si bayi ada refleks menghisap atau tidak. Kemudian kita juga memegang langit-langitnya apakah ada kelainan atau tidak. Terus setelah itu kita mengkaji refleks menghisap si bayi dengan menggunakan menggunakan jari kita di pipi bayi. Apakah si bayi ini akan mencari jari kita dan menghisapnya. Kemudian kita lanjut ke leher. Kita lihat di leher apakah ada benjolan atau tidak. Terus juga diraba-raba dengan halus, dengan lembut. Oke, kemudian kita ke bagian dada. Di bagian dada, oke. Di bagian dada kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian kita kaji detak jantungnya si bayi menggunakan ini. Oke. Kita hitung dengan menggunakan jam tangan berapa kali per menit. Kemudian setelah kita mengkaji detak jantung, kita pernafasannya. Nafasan kita cek apakah ada suara yang lain, apakah normal atau tidak. Oke, terus selanjutnya kita ke bagian abdomen untuk kita memeriksa suara bising usus si bayi apakah sudah ada atau belum. Kita menggunakan tempat ini ya, kemudian di bagian terus kita cek. Oke, udah. Kemudian kita lepas dulu. Oke, kemudian habis itu kita cek punggung si bayi. Kita cek apakah ada folikel-folikel rambut di bagian sini. Kalau misalkan ada, itu berarti ada kelainan ya. Oke, habis itu kemudian kita cek genitalianya. Oke, sebelum ke genitalianya kita cek juga tali pusarnya apakah ada kotoran atau tidak. Jika ada kotoran kita bersihkan seperti ini. Kita cek keluar, kita bersihkan dengan posisi keluar. Kemudian kita sudah kita buang. Setelah itu kita ngecek genitalianya. Kita cek apakah ada yang kelainan atau tidak. Kemudian kita cek anusnya ya. Oke, apakah ada kelainan atau tidak. Terus kita cek apakah ada kemerahan, apakah ada ruam. Oke, kemudian kita cek kaki si bayi. Oke, gini. Oke, udah. Setelah itu kita pakaikan lagi ininya, kita pakein bajunya lagi.
Ya, kita pakai ini dulu deh. Oke, terus kita mengkaji juga si bayi, kalau misalkan kita giniin apakah si bayi ini refleks untuk menapak atau tidak. Itu ya. Terus selanjutnya kita kaji berat badan dan kemudian kita kaji berat badan si bayi dan juga tinggi badan. Jadi kita cek tinggi badannya menggunakan ukuran sebelum kita cek berat badan, kita juga refleksi bayi kalau misalkan kita jatuhkan gitu. Oke, habis itu kita ukur panjang badan si bayi. Sabar, tolong. Maksudnya mau ngecek ini udah bener kan, asalkan kita aja boleh begini. Ya. Oke, udah, besok kita timbang berat badannya si bayi. Ini kita lihat. Ini dilihat ini ya bayinya. Oke, udah. Selanjutnya kita bedong lagi si bayi. Oke, kita bedong. Sudah.